Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat kebun literasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan capaian asesmen nasional. Siswa, orang tua, guru, kepala sekolah semua wajib tahu. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Let's go! 3 dari 6 indikator prioritas pada rapor pendidikan. Yang pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter. Kemampuan literasi bukan hanya membaca, tetapi juga memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Sedangkan kemampuan numerasi bukan hanya berhitung, tetapi juga berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Untuk meningkatkan capaian murid pada asesmen nasional, maka kita harus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Bagaimana caranya? Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, berbasis literasi numerasi, bermakna, dan kontekstual. Contoh, kita bisa memberikan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bungkus atau kemasan makanan dan minuman. Bagaimana caranya? Yuk ikuti terus videonya. Pertama, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya, apa yang kamu lakukan saat membeli makanan atau minuman kemasan? Apakah kamu membaca informasi pada kemasan? Informasi apa saja yang ada pada kemasan makanan dan minuman? Apakah hanya ada informasi halal dan batas kedaluarsa? Ternyata banyak loh informasi yang ada pada kemasan. Pertama, ada nama produk, ada deskripsi produk tersebut, berat masing-masing isinya, daftar bahan dan kandungan nutrisi di dalamnya, informasi penting, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh kemasan makanan dan minuman yang kita lihat di situ ada nama produk dan deskripsinya, ada label halalnya, ada kandungan nutrisi dan informasi gizinya, ada komposisi, ada batas kedaluarsa. Selain itu, ada informasi penting yang mungkin sering kita lewatkan. Contoh, ada kemasan minuman, ada informasi bahwa minuman ini tidak boleh diminum oleh bayi. Kemudian ada informasi tentang zat alergen yang terkandung pada makanan yang mungkin bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang. Kemudian juga ada informasi nomor telepon jika ada keluhan pelanggan. Selain itu, pada kemasan makanan kita dapat mempelajari kosakata dalam komposisi makanan dan minuman. Contoh, ada kata antioksidan, alergen, pengembang, pengemulsi, perisa, pewarna, ada zat lecitin, fruktosa, natrium, amonium, bikarbonat, asam sitrat, dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui istilah kedaluarsa yang ternyata bermacam-macam. Ada pull date, display date, use by date, use or freeze by, pack date, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa mengetahui fungsi membaca label, yaitu membantu menganalisis makanan dan minuman yang kita konsumsi, memberi rasa yakin bahwa kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tepat dari sisi keyakinan dan kesehatan. Bagi yang beragama Islam, kita juga yakin dan percaya bahwa makanan yang kita konsumsi sudah sesuai dengan agama kita. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 88, yaitu makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Pengertian halal tidak hanya dilihat dari
zatnya, tetapi juga pemrosesannya dan cara memperolehnya. Dan pengertian baik, makanan tersebut harus bergizi dan menyehatkan tubuh. Selanjutnya, dari kemasan kita juga bisa melakukan memberikan penguatan numerasi, yaitu menganalisis makanan dan minuman yang kita konsumsi dengan menghitung nilai gizi. Per kemasan isi 10 butir 100 kilokalori. Per 1 butir berapa kilokalori? Jika kita makan 2 kemasan, maka berapa kilokalori zat gizi yang kita dapatkan, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menghitung harga, menghitung jumlah yang akan dibeli, membandingkan harga jika membeli di tempat yang berbeda, membandingkan harga jika membeli satu kemasan dengan jumlah yang banyak, dan seterusnya. Dari sebungkus makanan dan minuman, ternyata kita bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, serta juga karakter yang dibangun, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernalar kritis, kemudian juga mandiri karena kita bisa memutuskan makanan yang kita konsumsi. Selain itu, kita juga bisa mengintegrasikan banyak mata pelajaran seperti IPA, bahasa, IPS, agama, matematika, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa.